adik-adik semua. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama kakak adalah Rifka Amalia. Pada hari ini kita akan belajar materi tematik kelas 5, tema 6, yaitu pada subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 2. Baik, sebelum melakukan pembelajaran, ayo teman-teman berdoa terlebih dahulu. Pembelajaran 2. Pernahkah kalian membuat teh panas atau es jeruk? Menurut kalian, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kalian perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, itu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kalian dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kalian menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Nah, untuk lebih memahami, ayo kita bahas lebih lanjut. Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba, seperti telapak tangan, tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan, mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan, digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Untuk lebih memahami bacaan tadi, ayo kita menjawab pertanyaan berikut. Kita mulai dari bagian A. Kalian bisa membaca kembali kalau lupa ya. 1. Apa judul bacaan sebelumnya? Judul bacaannya adalah perbedaan suhu dan panas. 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf bacaan. Pada paragraf 1, kata kuncinya adalah indra peraba, panas,
dingin, dan derajat panas. Selanjutnya, kata kunci paragraf 2 yaitu besaran, suhu, temperatur. Paragraf 3, kata kuncinya yaitu panas atau kalor, energi, termometer, dan kalorimeter. 3. Buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci setiap paragraf yang telah ditentukan. Lalu, mintalah orang tua atau kakak kalian untuk menjawabnya ya. Kalian bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kak Rifka kasih contoh tiap paragraf, mulai dari paragraf pertama. Dari keempat kata kunci ini, Kak Rifka pilih indra peraba. Pertanyaannya, mengapa indra peraba tidak dapat menentukan derajat panas dan dingin suatu benda? Kata kunci paragraf kedua ada kata suhu. Apa yang disebut suhu? Kata kunci paragraf 3 ada kata panas. Apa itu energi panas? Soal keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin kalian ketahui lebih dalam. Kalau Kak Rifka ingin bertanya, bagaimana hubungan energi panas dan suhu? Lalu, apakah panas dan suhu akan selalu berhubungan satu sama lain? Nomor 5, apa yang dapat kalian simpulkan dari bacaan? Kesimpulannya adalah panas dan suhu adalah 2 hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Lanjut ke pertanyaan bagian B. Pertama, apa yang kalian ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. 2. Apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. 3. Ceritakanlah sebuah peristiwa yang kalian alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Peristiwa yang pernah dialami Kak Rifka yaitu memanaskan air. Saat api kompor dinyalakan, maka air akan mulai panas. Hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan panas dari api ke air dalam panci, sehingga menyebabkan suhu air menjadi naik. Berdasarkan pemahaman kalian terhadap bacaan tadi, coba lengkapi tabel berikut, yaitu tentang perbedaan antara panas dan suhu. Kalau panas adalah suatu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran. Panas diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Suhu tidak dapat berpindah tetapi bisa naik dan turun. Ayo kita membuat percobaan sederhana untuk mengetahui lebih lanjut cara kerja termometer air, seperti yang dilakukan oleh Galileo Galilei. Alat dan bahan yang digunakan ada air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin atau tanah liat, dan kain hangat. Langkah percobaannya, pertama, tuang sedikit air
yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. 2. Tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. 4. Tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Berdasarkan kegiatan tadi, ayo kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Hal tersebut terjadi karena air dalam botol memuai. Air memuai karena mendapat energi panas dari kain hangat. 2. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Ya, ada. Perpindahan panas tadi terjadi pada kain hangat ke air dalam botol. 3. Kesimpulan apakah yang kalian dapatkan dari kegiatan tadi? Kesimpulannya adalah volume zat cair akan bertambah ketika dipanaskan, dan volume akan berkurang apabila didinginkan. Hubungan inilah yang dimanfaatkan oleh termometer untuk mengukur suhu suatu benda. Selanjutnya, Siti berkata pada Dayu, "Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas." Dayu menjawab, "Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali." Lalu kata Siti, "Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu?" Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tangga nada? Selanjutnya, kita membaca tentang tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada. Di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1 dan setengah. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Tangga nada pentatonis merupakan tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonik dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan tangga nada jenis selendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan selendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada selindro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada do, re,
mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selindro ini adalah lagu Cuplak-Cuplak Suung dari daerah Jawa Tengah. Sekarang, mari lengkapi tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan tadi. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis adalah 7 nada, yaitu Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis adalah 5 nada, yaitu Do, Mi, Fa, Sol, Si, dan Do, Re, Mi, Sol, La. Nah, teman-teman, di sini ada lagu daerah Cuplak-Cuplak Suung dan ada lagu Gundul-Gundul Pacul. Lagu-lagu tersebut menggunakan tangga nada pentatonik. Coba kalian cari lagunya dan nyanyikan di rumah ya. Untuk lebih memahami lagu daerah tadi, ayo kita mengisi tabel berikut ini. Pertama, asal dari lagu Cuplak-Cuplak Suung dan Gundul-Gundul Pacul adalah sama-sama dari daerah Jawa Tengah. Lagu Cuplak-Cuplak Suung tangga nadanya selindro, sedangkan Gundul-Gundul Pacul itu tangga nada pelok. Arti syair Cuplak-Cuplak Suung yakni Cuplak-Cuplak Suung artinya tempat suweng, suwenge tinggelenter artinya suweng berantakan, mambu ketundung gudel itu artinya baunya dituju gudel atau anak kerbau, Pak Gempong lera-lere, Bapak Ompong menengok kanan kiri. Sopo guyu delikake artinya siapa tertawa dia yang menyembunyikan. Sir wong delik kopong artinya hati yang kosong tanpa isi. Selanjutnya, arti syair lagu Gundul-Gundul Pacul yakni Gundul-gundul pacul cul gembelengan, gundul-gundul cangkul sembrono, nyunggi-nyunggi wakul kul gembelengan. Artinya, membawa bakul di atas kepala dengan sembrono. Wakul glimpang segone dadi sak latar. Artinya, bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Wakul glimpang segone dadi sak latar. Bakul terguling, nasinya tumpah sehalaman. Lagu Cuplak-Cuplak Suung terkesan gembira dan lincah, sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul terkesan gagah dan sakral. Wah, kali ini kita sudah belajar banyak hal ya. Semoga kegiatan belajar bersama ini dapat memberikan pemahaman yang baik untuk teman-teman. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah! Jangan lupa tekan tombol subscribe, tombol loncengnya, like dan juga komentar di video ini. Terima kasih.